Pemirsa, jelang Lebaran, ribuan pemudik memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka berangkat lebih awal untuk menghindari kehabisan tiket. Ribuan pemudik padati Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari. Sebanyak 1.400 lebih penumpang didominasi mahasiswa siap mudik ke kampung halaman. Ribuan pemudik tujuan Indonesia Timur ini akan menaiki kapal KM Ngapulu, rute Indonesia bagian timur. Di antaranya berlabuh di Ambon, Banda Neira, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, hingga Fak-Fak, Papua. Pemudik padati pelabuhan sejak pukul 12 dini hari karena dijadwalkan berangkat pukul 3 dini hari. Mudik lebih awal seperti apa, Kak? Karena memang kapal hanya satu ini kayak yang jalan, yang lewat di Banda Neira. Oh, berarti hanya kapal salah satunya nih ya? Iya. Jadwalnya memang setiap ini yang kapal satu berapa pekan, setiap berapa pekan berlayar ini kapal yang satu. Iya, berlabuh. 2 hari. Selain itu, kenaikan harga tiket tiap tahunnya membuat mahasiswa mengeluh. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Selain di pelabuhan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga ramai dipadati calon penumpang. Calon penumpang meningkat 2 pekan jelang Lebaran. Suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ramai dipadati penumpang. Hal ini seiring dengan adanya hari libur perayaan wafat Yesus Kristus. Momen ini digunakan masyarakat untuk terbang ke sejumlah rute domestik, baik untuk pulang kampung maupun berlibur. Meski menurut data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, peningkatan jumlah penumpang belum bisa dikategorikan signifikan. Pergerakan penumpang akibat libur panjang akhir pekan ini mencapai 122.000 atau hanya naik 2% dibanding hari biasa. Tadinya kita mau antisipasi nih Jumat libur panjang nih harusnya tinggi ya. Cuma karena kita koordinasi dengan airlines, penjualan tiketnya masih normatif aja. Nah, malah muncul tiket tertinggi dari tanggal 6 sebagaimana prediksi. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi tren peningkatan jumlah penumpang pesawat akan terjadi pada minggu depan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sementara itu di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, calon penumpang yang akan mudik ke kampung halaman mulai ramai per 29 Maret 2024, 500.000 lebih tiket terjual. 2 pekan jelang Lebaran, lalu lalang warga yang hendak pulang ke kampung halaman dengan berbagai tas bawaan membuat suasana di Stasiun Pasar Senen lebih sibuk. Sebagian warga milih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang. Selama periode angkutan Lebaran 2024, terdapat 1.600 perjalanan kereta api. Rata-rata per hari sebanyak 77 kereta melayani perjalanan kereta jarak jauh, baik dari Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen. Untuk pelayanan masa angkutan Lebaran dari tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan 21 April 2024, kurun waktu 22 hari, sebanyak 1.677 kereta api atau 77 kereta api per harinya. Berangkat dari Stasiun Gambir ada 40 kereta api, sedangkan untuk Pasar Senen sebanyak 37 kereta api. Dengan total ketersediaan tempat duduk sebanyak 957.138 seat atau 43.500. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung bersama dengan rekan kami, Ismalia di Stasiun Pasar Senen dan Gisel di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Saya akan menyapa Ismalia terlebih dulu. Selamat malam rekan-rekan. Ismalia, apakah sampai malam hari ini masih ada kepadatan yang terlihat di Stasiun Senen? Ya, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Untuk situasi
di Stasiun Pasar Senen ini memang malam ini masih terlihat banyak penumpang yang memang dari tadi mengantri untuk mencetak tiket masuk ke dalam peron kereta, yang dimana memang untuk perjalanan kereta api malam ini pada pukul 20.55 memang ada perjalanan kereta api dari Jakarta menuju ke Blitar. Dan juga memang sedari tadi siang banyak sekali penumpang yang sudah memadati Stasiun Pasar Senen, mengingat 2 minggu lagi ini akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Abraham dan juga pemirsa, kereta api memang menjadi moda transportasi favorit bagi para penumpang yang hendak melakukan perjalanan jarak jauh. Dan ini terbukti karena per data 29 Maret 2024 ini sudah lebih dari 500.000 tiket yang terjual, dan memang ini untuk perjalanan destinasi wisata favorit ini masih ada di Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan juga Bandung. Abraham dan juga pemirsa, mungkin ini bisa terdengar juga ada alun-alun suara musik juga di Stasiun Pasar Senen karena memang itu disediakan oleh PT KAI untuk menghibur para penumpang yang hendak menunggu keretanya. Dan juga memang PT KAI ini menghimbau bagi para penumpang yang sudah membeli tiket ini harus datang 1 jam sebelum keretanya ini tiba, karena untuk untuk mencegah keterlambatan atau terlambat masuk kereta. Juga Abraham dan juga pemirsa, untuk puncak arus mudik di Stasiun Pasar Senen ini akan diprediksi terjadi pada tanggal 8 hingga 9 April 2024. Dan untuk puncak arus balik di Stasiun Pasar Senen ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 15 April 2024, yang dimana dari tanggal-tanggal tersebut ini diprediksi tingkat volume penumpang akan mencapai 40.000 penumpang pada tanggal-tanggal yang tadi saya sebutkan. Dan juga PT KAI menghimbau jika memang para penumpang yang belum mendapatkan tiket di tanggal-tanggal tertentu ini masih bisa membeli tiket kereta api pada tanggal 31 Maret hingga 3 April 2024, karena memang pada tanggal-tanggal tersebut masih tersisa volume penumpang 40%. Tidak hanya di Stasiun Pasar Senen, ini juga keramaian penumpang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Di sana sudah ada rekan saya, Gisela Nur Rahma, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Isma. Selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Berbeda dari situasi sore tadi yang cukup ramai, saat ini pukul 9 malam situasi di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3, terpantau normal kembali karena kebanyakan para penumpang ini memiliki jadwal keberangkatan pada pukul 7 hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Sehingga para penumpang yang tadinya berada di lokasi ini untuk menunggu kini sudah menuju ke area boarding untuk melakukan lepas landas. Pemirsa, tidak sedikit juga para penumpang ini melakukan perjalanan mudik lebih awal ataupun sekedar menghabiskan libur akhir pekan begitu. Dan pemirsa, sebagai informasi bahwa per hari ini sekitar 122.000 penumpang melakukan perjalanan udara dengan 943 pesawat, dan jumlah penumpang yang paling banyak berada di Terminal 3 mencapai 62.000 penumpang. Pemirsa, tadi kami juga sempat mewawancarai beberapa penumpang. Mereka mengatakan memilih untuk melakukan perjalanan mudik lebih awal guna untuk menghindari adanya kenaikan harga tiket dan juga agar bisa berkumpul bersama keluarga lebih lama. Adapun 3 tujuan favorit para penumpang ini adalah Denpasar, Kuala Namu, dan juga Surabaya untuk penerbangan domestik. Sementara untuk penerbangan internasional, tujuan favoritnya adalah Singapura, Kuala Lumpur, dan juga Jeddah. Dan pemirsa, untuk puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta ini sendiri diprediksi pada tanggal 6 April 2024 atau H-4 sebelum Idul Fitri, dengan prediksi penumpang sebesar 188.975 orang dan 1.212 penerbangan. Adapun lonjakan puncak arus mudik Lebaran secara umum sendiri terjadi pada mulai 3 April hingga 16 April 2024. Sehingga pemirsa, bagi Anda calon penumpang yang akan melakukan mudik lebih awal menggunakan transportasi pesawat ataupun transportasi lainnya, dihimbau untuk memesan tiket lebih awal dan jauh-jauh hari sebelum keberangkatan guna untuk menghindari harga tiket yang semakin tinggi selama musim mudik Lebaran. Demikian, kembali ke Anda, Abraham. Terima kasih Gisel, laporan Anda dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan sebelumnya ada Ismalia yang melaporkan dari Stasiun Senen, Jakarta. Pemirsa, memasuki libur panjang membuat arus kendaraan di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat mulai padat. Warga manfaatkan libur kali ini
untuk mengunjungi tempat wisata di Bandung dan sekitarnya. Sementara libur panjang sekaligus menjelang arus mudik di Hari Raya Idul Fitri, perbaikan ruas tol Cipali terus dikebut untuk keamanan dan kenyamanan pemudik. Memasuki libur panjang membuat arus kendaraan di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat mulai padat. Jumat pagi peningkatan volume kendaraan di ruas tol Cipularang mulai terlihat. Kendaraan pribadi dan bus angkutan umum dari arah Jakarta menuju Bandung mendominasi arus lalu lintas di tol Cipularang. Libur panjang Hari Raya Paskah dimanfaatkan sebagian warga untuk mengisi liburan bepergian ke sejumlah lokasi wisata di kota Bandung dan sekitarnya. Diperkirakan kondisi arus kendaraan di tol Cipularang akan terus meningkat, terutama pada malam dan esok hari. Sementara di libur panjang dan sekaligus menjelang arus mudik Hari Raya Idul Fitri, perbaikan ruas tol Cipali yang semula 12 titik kini menyisakan 4 titik, mulai dari kilometer 120, 140, 175, dan 179. Untuk memastikan perbaikan ruas tol Cipali, pihak pengembang serta kepolisian di wilayah melakukan peninjauan lokasi. Kalau tekstur jalan, perbaikan masih ada beberapa titik yang berjalan, namun dipastikan H-10 itu sudah selesai dan tidak ada pekerjaan di lapangan. Dari 12 titik berapa sisanya, Kang? Sekarang hanya ada 4 titik kurang lebih. Ditargetkan penyelesaian perbaikan ruas tol Cipali untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemudik yang akan kembali ke kampung halaman. Tim Liputan iNews melaporkan.